Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali untuk tes wawasan kebangsaan masih dengan Ibu. Nah, setelah 1 minggu ya kita ada jeda tidak berjumpa. Akhirnya kita berjumpa kembali. Dan Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat, puasa itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Puasa itu bukan alasan untuk kita tidak mau belajar, karena puasa itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Dan di bulan Ramadan ini semua kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat sunnah, itu akan menjadi pahala yang wajib, sementara yang wajib akan dilipat gandakan. Jadi tetap semangat. Menuntut ilmu adalah salah satu tuntutan yang wajib dalam agama kita. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, berarti kalau Ananda dan Kakanda sekalian belajar dengan penuh kesungguhan dalam menuntut ilmu, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa sebelum mulai belajar agar pembelajaran kita menjadi ibadah dan pembelajaran kita menjadi hal yang bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa aqibna bit taqwa wa jamilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita langsung mulai saja. Hari ini materi kita adalah tentang nilai dan kajian sosiologi, masih dengan TWK 11 ya, dan bagian kedua. Oke. Nah, kalau hari ini bagian keduanya kita akan membahas beberapa hal yang terjadi atau interaksi berupa konflik mungkin ataupun akomodasi yang akan kita bahas. Oke. Sebagai sebuah negara multikultural yang terdiri dari suku, agama, dan budaya yang pastinya berbeda-beda, konflik sosial itu pasti sering terjadi. Ya kan, terjadi konflik sosial. Kemudian akomodasi sosial itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya akomodasi sosial, yang namanya konflik itu akan bisa terselesaikan. Oke, kita langsung masuk untuk akomodasi sosial. Jadi ada beberapa cara atau interaksi untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur pengadilan, itu dia. Oke, kita masuk untuk akomodasi sosial. Yang pertama itu adalah kompromi. Nah, kompromi ini adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengurangi tuntutan, tapi hanya ada dua pihak saja. Kedua pihak tersebut itulah yang sedang mengalami konflik. Nah, contohnya itu begini. Misalkan kalian ditilang oleh polisi, ya kan, karena mungkin ada perlengkapan yang tidak kalian bawa. Mungkin kalian tidak membawa STNK atau tidak membawa helm atau mungkin tidak membawa SIM. Nah, kemudian karena kalian dalam keadaan terdesak, kalian meminta kepada Bapak polisi untuk memberi pengertian terhadap kalian. Kemudian Pak polisi pun mengurangi tuntutannya, yang mungkin misalkan nih kalau kamu tidak membawa STNK langsung ditangkap juga motornya. Nah, kali ini tidak, motornya tidak ditangkap, tapi kamu diberi surat tilang, kemudian kamu langsung membayar ke BRI atau langsung kepada kepolisiannya. Nah, itu salah satu cara akomodasi sosial, yaitu kompromi. Jadi hanya ada dua pihak saja. Penyelesaian masalahnya itu dengan cara berkompromi untuk mengurangi tuntutan dari si pihak pertama, gitu dia ya. Oke, kemudian cara yang kedua adalah arbitrasi. Nah, arbitrasi ini artinya dalam penyelesaian masalah dibutuhkan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini adalah sama-sama orang yang diinginkan oleh pihak pertama dan pihak kedua, gitu dia. Dan tugas pihak ketiga di sini tugasnya adalah memberikan keputusan. Dan kalau keputusan sudah dikeluarkan, maka sifat keputusan itu mengikat. Kalau sampai ada yang melanggar, bisa dikenakan sanksi. Nah, contohnya itu pertikaian terjadi antara dua siswa di sekolah, misalkan seperti kalian, ya kan, kalian bertikai atau kalian sedang konflik. Masalahnya apa? Misalkan masalahnya itu tentang bullying, ada yang mengejek kalian gitu, kemudian kalian tidak senang, terjadilah pertikaian, kemudian dilerai oleh teman kalian. Oke, kita sekarang jumpa sama kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah adalah pihak ketiga yang sama-sama kalian inginkan. Oke, kita ke sana supaya bisa selesai masalah kita. Kemudian kepala sekolah atau wakil kepala sekolah tadi membuat
sebuah kesepakatan. Kalau suatu saat kalian bertikai lagi, maka orang tua kalian akan dipanggil. Nah, itu bentuk dari cara penyelesaian dengan cara arbitrasi. Jadi ada orang ketiga, tapi orang ketiga ini adalah orang yang memang disepakati atau diinginkan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian pihak ketiga ini tadi bisa memberikan keputusan yang sifatnya mengikat, dan kalau dilanggar itu pasti mendapatkan sanksi dan sifatnya netral. Nah, itu untuk arbitrasi. Kemudian yang ketiga caranya adalah mediasi. Nah, kalau mediasi ini juga perlu ada pihak ketiga, namun bedanya kalau di arbitrasi tadi pihak ketiga memberikan keputusan, kalau di mediasi pihak ketiga hanya sekedar memberikan nasihat. Nah, contohnya tadi kalian bertikai ya kan, siswa bertikai, kemudian kepala sekolah bilang jangan diulangi lagi, kalian itu adalah saudara, kalian itu adalah merupakan bagian dari keluarga sekolah ini, jadi kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, jangan lagi bertikai atau berantem. Nah, itu merupakan salah satu cara penyelesaian, cara mediasi. Jadi pihak ketiga hanya sekedar memberi nasihat. Oke ya. Kemudian kita masuk untuk akomodasi selanjutnya, yaitu konsiliasi. Kalau konsiliasi ini adalah sebuah akomodasi sosial atau cara penyelesaian masalah dengan apa? Dengan cara si pihak ketiga ini mempertemukan pihak pertama dan pihak kedua yang sedang bertikai. Jadi dia itu tidak disuruh ataupun dia itu tidak diminta oleh pihak pertama dan pihak kedua, tapi itu adalah inisiatif si pihak ketiga untuk mendamaikan pihak pertama dan pihak kedua. Nah, contohnya tuh misalkan nih Fahri ya kan, Fahri sedang berantem nih dengan siapa? Dengan Junaidi. Kemudian Brian sebagai pihak ketiga. Kemudian karena Brian tahu antara Junaidi dan juga Fahri sedang berantem, makanya si Brian tadi tiba-tiba mempertemukan mereka, kemudian membuat perundingan, ya udahlah kita ini kan saudara, kita ini teman, nggak bolehlah kita saling berselisih paham, kalau ada masalah kita selesaikan bagus-bagus, masalah kalian apa, oh begini solusinya. Nah, itulah dia kalau konsiliasi. Jadi pihak ketiga ini tadi tanpa diminta, tapi dia sudah berinisiatif untuk mempertemukan pihak pertama dan pihak kedua untuk membuat kesepakatan supaya tidak terjadi konflik kembali. Oke. Masih dengan akomodasi sosial, kita masuk untuk selanjutnya adalah toleransi. Kalau toleransi pasti kakak dan abang sekalian pasti tahu apa itu toleransi, yaitu sikap menghargai, menghormati perbedaan. Jadi ketika ada masalah atau ada konflik, misalkan di satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen, ya kita tahu dalam agama Kristen itu kalau beribadah selalu menyanyi, kemudian selalu dengan lagu-lagu segala macam. Kemudian kita berada di samping gereja, kita mungkin merasa ribut ya segala macam, tapi dengan adanya sikap toleransi, ya sudahlah itu kan ibadah mereka, memang seperti itu cara ibadahnya, kemudian kita menghargai ibadah mereka, maka tidak terjadi yang namanya konflik. Begitu sebaliknya, orang Kristen itu sering melihat di masjid jika waktunya sholat selalu terdengar azan ya kan, sementara mungkin mereka ada kegiatan atau acara. Nah, mereka menghargai itu, ya itu memang cara ibadah umat Islam, jadi mereka tidak boleh namanya komplain ataupun mempermasalahkan tentang azan ataupun pelaksanaan sholat di masjid. Nah, itu sikap untuk mengakomodasi konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat ya, toleransi, sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian ada adjudikasi. Adjudikasi ini sama dengan arbitrasi. Bedanya kalau di arbitrasi tadi pihak ketiga membuat keputusan, ya sifatnya netral juga. Hanya kalau di adjudikasi ketika pihak ketiga ingin membuat keputusan, dia harus mencari data dan buktinya dulu, kebenaran dan faktanya dulu, kira-kira masalah mereka itu buktinya apa gitu ya kan. Contohnya ini masalah si Fahri dengan Junaidi tadi gitu, mereka konflik, mereka bertengkar, kira-kira masalahnya apa? Oh, masalahnya gara-gara misalkan si Fahri membuli Junaidi, kemudian apa buktinya? Buktinya adalah mungkin ada beberapa teman yang mengatakan oh iya begini segala macam. Nah, di situ baru si pihak ketiga bisa membuat keputusan dengan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Itu dia kalau adjudikasi ya, mirip dengan arbitrase, cuman bedanya itu aja. Kemudian ada stalemate. Nah, kalau stalemate ini kedua pihak pertama, pihak kedua itu sama-sama kuat. Contohnya ini kalau dalam dunia internasional ketika terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, mereka itu kedua belah pihak yang sama kuat, jadi mereka itu nggak bisa dikatakan siapa yang menang siapa yang kalah.
Nah itu dia. Atau contohnya misalkan punya surat tanah, ya kan, si A punya sertifikat tanah, si B punya sertifikat tanah. Jadi ketika mereka bertikai, mungkin ada satu meter tanah gitu ya kan, yang nggak jelas itu punya siapa, sementara mereka punya kedua-duanya surat tersebut, maka nggak bisa si A tadi mengklaim tanah si B milik dia, atau si B mengklaim tanah si A milik dia, karena sama-sama sudah punya surat kuasa ataupun sertifikat tanah. Itu contoh dari stalemate. Kemudian ada lagi yang namanya sersen. Nah kalau sersen ini biasanya adalah salah satu pihak itu lemah. Nah contohnya siapa? Kalau dalam dunia internasional ya Indonesia dijajah oleh Belanda. Indonesia itu adalah pihak yang lemah, Belanda itu adalah pihak yang kuat. Oke, itulah beberapa jenis dari akomodasi sosial. Sekarang kita masuk untuk status sosial. Status sosial, status berarti predikat yang dimiliki seseorang dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada ascribe status. Ascribe status itu artinya status yang dia peroleh atau yang kita punya memang bawaan sejak lahir. Contohnya apa? Suku. Contohnya Fahri lahir sebagai suku Batak gitu ya kan, atau Junaidi terlahir sebagai suku Jawa, atau misalkan Maharani terlahir sebagai suku Jawa misalkan nih. Nah itu sudah namanya ascribe status, artinya dia memang sudah lahir sebagai suku tersebut sejak lahir gitu, memang kedua orang tuanya dengan suku tersebut. Atau keturunan, contohnya nih dia keturunan dari ningrat, dia keturunan dari raja, itu juga bisa dalam ascribe status. Kemudian status yang kedua ada achieve status. Kalau achieve status berarti status yang dia peroleh karena kerja keras atau usaha. Contohnya nih, awalnya dia sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan, tapi karena dia disiplin, kerja timnya bagus, kemudian dia juga lihai dalam proyek yang diberikan, maka dia mendapat jabatan selanjutnya sebagai seorang manajer atau sebagai kepala bagian. Nah, berarti di sana dia memperoleh status sebagai manajer itu karena usaha atau kerja keras dia. Kemudian yang terakhir ada yang namanya assigned status. Kalau assigned status ini artinya dia memperoleh status sosial itu karena diberi atau dihadiahkan oleh orang lain. Contohnya nih ya kan, dia orangnya soleh, kemudian dia itu sering mensyiarkan ajaran agama, kemudian bahasanya dan tutur katanya itu bagus, maka dia mendapat gelar sebagai seorang ulama. Nah, mendapat gelar sebagai seorang ulama itu bukan dia yang minta atau dia bilang aku ulama, tidak, tapi orang lain, oh dia adalah seorang ulama atau dia seorang ustadz, karena mungkin dia adalah orang yang soleh, sering mensyiarkan agama, perilakunya juga bagus, maka orang mempredikatkan dia sebagai seorang ulama. Itu namanya assigned status, status yang dia peroleh karena diberi atau dihadiahkan oleh orang lain. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu mobilitas atau pergerakan sosial. Mobilitas ya, mobil bergerak, berarti mobilitas sosial, pergerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ada dua jenis mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah horizontal. Kalau horizontal berarti sifatnya adalah sejajar atau setingkat atau setara. Contohnya itu adalah mobilitas sosial horizontal antar generasi. Kalau katanya antar generasi berarti terjadi lebih dari satu generasi, bisa 2 generasi, bisa 3 generasi. Contohnya nih, ayahnya polisi, kemudian dia punya anaknya itu menjadi seorang TNI. Nah, itu kan jabatannya sama tuh antara polisi dengan TNI. Berarti mobilitas sosial yang terjadi adalah mobilitas horizontal antar generasi, karena sudah 2 generasi di situ, ada si ayah, ada si anak. Atau mungkin satu, misalkan ayahnya polisi, kemudian anaknya dokter atau anaknya dosen, itu kan masih setingkat atau setara, maka namanya adalah mobilitas horizontal antar generasi. Jadi kalau dia horizontal tidak harus sama ya profesinya, tapi dia punya profesi yang setingkat. Itu kalau antar generasi ya, ingat lebih dari satu generasi. Kalau yang kedua adalah mobilitas horizontal intragenerasi. Kalau intragenerasi berarti hanya terjadi satu generasi saja. Contohnya siapa? Ya si ayah tadi. Atau contohnya seorang petani nih, ketika di desa dia sebagai petani, kemudian dia pindah ke kota sebagai buruh. Petani dengan buruh itu adalah status yang sederajat atau setingkat, dan terjadi hanya dari diri dia sendiri atau generasinya sendiri, nggak ada penerusnya. Berarti itu adalah mobilitas horizontal
intragenerasi. Oke ya, paham ya? Kemudian kita masuk untuk jenis yang kedua yaitu vertikal. Kalau vertikal itu tidak sejajar, bisa dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu dia mobilitasnya. Contohnya yang pertama adalah mobilitas vertikal climbing. Climbing, kalau yang suka climbing itu artinya naik ya, naik bukit atau segala macam. Artinya seseorang itu terjadi mobilitas sosial kepada seseorang tapi dari yang rendah ke yang tinggi. Contohnya nih, tadi ya kan seperti karyawan. Dia awalnya sebagai karyawan biasa, kemudian karena dia bagus dalam pekerjaannya, dia diangkat menjadi kepala bagian. Berarti mobilitas yang terjadi pada dirinya adalah mobilitas vertikal climbing, artinya statusnya semakin naik. Nah yang kedua ada sinking. Nah kalau climbing tadi naik, kalau sinking tenggelam ya, makin turun. Artinya apa? Yang awalnya dia itu mungkin jabatannya tinggi, kemudian dia menjadi rendah. Contohnya itu adalah misalkan kepala sekolah, jabatan awalnya kepala sekolah, kemudian dia turun sebagai guru biasa, maka mobilitas sosial yang terjadi kepada dia adalah mobilitas sosial vertical sinking. Nah itu dia untuk jenis mobilitas. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Kerjakan kuisnya, jangan lupa, semua harus mengerjakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.